Di akhir episode 7, Cheung dan Yeonsu diculik ke sebuah tempat di pegunungan dan diminta untuk syuting dokumenter di tempat itu. Bagaimana kelanjutan kisah mereka? Inilah Our Beloved Summer, episode 8. Episode 8 dibuka dengan pertanyaan Ji-young tentang adakah liburan yang tak terlupakan bagi Cheung. Untuk menjawab itu, kita diajak flashback ke masa liburan tak terlupakan Cheung yang ternyata adalah liburannya bersama Yeonsu. Saat itu, Cheung yang mengira bahwa Yeonsu dan Cheung sudah putus, diajak liburan dadakan oleh Yeonsu ke pantai. Selama liburan, nampaknya hanya Yeonsu yang menikmati liburan itu. Cheung sendiri nampak tidak menikmati liburan itu sama sekali dan hanya terhanyut dalam pemikirannya tentang bagaimana masa depan hubungannya dengan Yeonsu. Saat mereka akan pulang dan sedang menunggu bus di terminal, tiba-tiba Yeonsu berkata bahwa lain kali Yeonsu ingin berlibur lagi dengan Cheung ke tempat yang lebih jauh dan dalam waktu yang lebih lama. Cheung hanya bisa terheran-heran karena bagi Cheung mereka sudah putus. Jadi bagaimana mungkin akan ada liburan lagi bagi Cheung dan Yeonsu? Seolah mengetahui apa yang ada di benak Cheung, Yeonsu menegaskan secara tersirat bahwa mereka tidaklah putus. Apa yang membuat Cheung berpikir bahwa mereka putus? Mendengar itu, Cheung pun kesal karena Yeonsu tidak memberitahu hal itu dengan jelas sebelumnya. Sampai-sampai Cheung berpikir bahwa mereka sudah putus. Melihat Cheung yang kesal, Yeonsu membujuk Cheung dengan berkata bahwa mereka tidak akan putus. Dan jika mereka bertengkar lalu putus lagi, maka Cheung cukup muncul di hadapan Yeonsu. Lalu Yeonsu membisikkan sesuatu ke telinga Cheung. Terlihat bahwa hal yang dibisikkan Yeonsu berhasil membuat Cheung tersenyum lega. Melihat senyuman Cheung, Yeonsu terdorong untuk memotret Cheung. Cheung pun berpose dengan senyuman canggungnya. Namun saat akan memotret Cheung, tiba-tiba Yeonsu terdiam dan berkata bahwa sepertinya dia mencintai Cheung. Cheung tentu saja terkejut mendengar pengakuan dadakan yang sepertinya baru pertama kali Yeonsu ungkapkan itu. Cheung sangat senang dan meminta Yeonsu terus mengingatkannya tentang hal itu. Adegan kemudian berpindah ke masa sekarang di mana Cheung menjawab bahwa Cheung tidak ingat apakah Cheung memiliki liburan yang tak terlupakan atau tidak. Selanjutnya terlihat Cheung yang sedang merenung di tepi danau. Tak lama kemudian, Yeonsu juga datang ke tepi danau yang sama. Suasana canggung masih menyelimuti keduanya. Yeonsu mengungkit masalah Cheung yang muak pada Yeonsu. Cheung kemudian menimpali bahwa hubungan mereka tidak berkembang, hanya selalu bertengkar, menghindar, bertengkar lagi, lalu bersembunyi. Bukankah Yeonsu juga muak dengan semua itu? Seolah merasakan hal yang sama, Yeonsu hanya terdiam mendengar itu semua. Sementara itu, di lingkungan kedai orang tua Cheung ada banyak orang yang datang dan berfoto. Orang tua Cheung kemudian menjelaskan pada tetangganya bahwa itu karena kepopuleran Cheung belakangan ini. Kembali ke villa, Ji-young mendatangi Yeonsu yang sedang duduk seorang diri melihat-lihat artikel tentang Cheung dan NJ. Ji-young meminta Yeonsu menghilangkan penatnya dan beristirahat dengan santai di tempat ini. Saat Ji-young dan Yeonsu sedang mengobrol dengan hangatnya, ada Cheran yang diam-diam menyaksikan interaksi Ji-young dan Yeonsu dari kejauhan. Di sebuah salon, ada NJ yang dengan pedenya menghubungi Cheung karena yakin bahwa Cheung pasti sedang memikirkan NJ setelah pengakuan NJ sebelumnya. Namun dugaan NJ sepertinya salah, karena Cheung bahkan tidak mengangkat telepon dari NJ. Di villa, rekaman wawancara Cheung dan Yeonsu untuk hari itu selesai. Syuting kemudian dilanjutkan dengan merekam kegiatan bebas Yeonsu dan Cheung. Mereka kemudian dibagi menjadi dua tim. Cheran menemani Cheung yang pergi menggambar alam, dan Ji-young menemani Yeonsu untuk melihat-lihat desa sekitar villa. Saat melihat-lihat desa sekitar villa, Yeonsu terlihat sangat menikmati kegiatannya ditemani Ji-young yang terus merekamnya. Terlihat bukan hanya Yeonsu yang menikmati momen itu, namun diam-diam Ji-young juga menikmati momen kebersamaan mereka.
Yeonsu dan Jiyoung bahkan bersepeda di desa dan menikmati waktu santai mereka. Keduanya bahkan dikira sepasang kekasih oleh warga sekitar. Di tempat lain ada Chaeung yang sedang menggambar pepohonan dengan hikmatnya ditemani Chaeran yang setia merekamnya. Pada kesempatan ini, Chaeran berkata bahwa Chaeran ingin menyunting ulang dan menyiarkan bagian-bagian yang tidak ditayangkan dari dokumenter Chaeung dan Yeonsu 10 tahun yang lalu. Karena menurut Chaeran, ada poin yang terabaikan dari dokumenter 10 tahun yang lalu itu. Selanjutnya, saat Chaeung kembali ke villa, Chaeung heran karena Jiyoung dan Yeonsu belum kembali padahal hari sudah sore. Sementara itu, di kedai makannya, orang tua Chaeung terkejut dengan kedatangan NJ yang mencari Chaeung. Ayah Chaeung tampak shock karena dia mengenali NJ sebagai seorang artis top. Di villa, Chaeung, Yeonsu, dan yang lainnya sedang makan malam. Karena pertanyaan Sol-yi, Yeonsu menjelaskan apa yang Yeonsu dan Jiyoung lakukan sampai-sampai mereka pulang malam ke villa. Tiba-tiba Chaeung mendapat video call dari orang tuanya yang memberitahu bahwa ada NJ yang berkunjung ke kedai makan mereka. Melihat NJ, Chaeung langsung bergegas ke dalam villa untuk menerima video call itu. Di sisi lain, nampak Yeonsu yang terlihat kurang senang dengan adanya NJ dalam video call Chaeung dan orang tua Chaeung. Setelah makan malam, Chaeung dan Yeonsu berpapasan di depan tangga. Chaeung akan mengatakan sesuatu, namun anehnya Yeonsu malah menghindar dan kabur. Malam pun semakin larut. Jiyoung datang menemui Chaeung di kamarnya dan memberitahu bahwa Jiyoung dan krunya tidak menginap di villa. Mereka akan datang ke villa lagi besok pagi. Selain itu, Jiyoung juga memberitahu Chaeung bahwa konsep syuting untuk dokumenter kali ini akan lebih berfokus pada perasaan Chaeung dan Yeonsu. Adegan kemudian beralih pada Yeonsu yang sulit memasuki alam mimpinya. Yeonsu terlihat gelisah dan terus saja memikirkan Chaeung. Tidak berbeda dengan Yeonsu, di kamarnya, Chaeung yang memiliki insomnia masih menggambar sambil memikirkan Yeonsu. Pagi pun tiba. Jiyoung dan para krunya sudah siap di depan villa untuk syuting. Namun kemudian Jiyoung memutuskan untuk mengundur syuting mereka hingga siang hari setelah tahu bahwa Yeonsu dan Chaeung masih tidur. Beberapa waktu selanjutnya di dalam villa, Yeonsu yang baru bangun tidur mencari Sol-yi ke kamarnya, namun kamar Sol-yi kosong. Tidak hanya itu, bahkan di seluruh ruangan villa nampak sepi, tidak ada seorang pun. Yeonsu kemudian tergerak dan memberanikan diri mengecek kamar Chaeung dan mendapati Chaeung yang masih terlelap. Saat Yeonsu mendekati Chaeung, Yeonsu melihat kerutan di dahi Chaeung, sehingga Yeonsu pun menyentuh dahi Chaeung untuk menghilangkan kerutan itu. Kemudian, antara sadar dan tidak sadar, tangan Chaeung bergerak menggenggam tangan Yeonsu. Walaupun terkejut, tapi Yeonsu dengan tenang menarik tangannya lalu pergi meninggalkan kamar Chaeung. Siang harinya, akhirnya Yeonsu melakukan wawancara dengan Chaeran. Yeonsu terlihat kurang fokus karena masih kepikiran kejadian di kamar Chaeung tadi pagi. Di tempat lain ada Chaeung yang juga sedang wawancara didampingi Jiyoung. Di tengah wawancara, daya baterai kamera Jiyoung habis. Jiyoung akan mengambil baterai kameranya, namun asistennya Im Tae-hun dengan sigap datang membawakan baterai untuk Jiyoung. Jiyoung terkejut karena seharusnya Tae-hun mendampingi Chaeran. Jiyoung terlihat risih dengan kehadiran Tae-hun yang menurut Jiyoung malah membebaninya itu. Sementara itu, Chaeran memutuskan untuk melakukan wawancara terakhir Yeonsu di sebuah bukit hijau yang indah. Saat akan memulai wawancara, ternyata daya baterai kamera Chaeran habis. Chaeran lalu meminta izin turun dari bukit untuk mengambil baterai dan lampu. Yeonsu merasa dejavu dengan momen ini. Sepertinya Yeonsu teringat momen saat SMA, saat dirinya dan Chaeung ditinggal di sebuah pondok oleh Park Dong-il untuk mengambil baterai. Yeonsu kemudian menunggu Chaeran di sebuah rumah tua di bukit sambil memikirkan Chaeung hingga Yeonsu ketiduran. Tak berapa lama, tiba-tiba hujan turun dan membangunkan Yeonsu.
Yeonsu kembali teringat momen masa SMA saat Yeonsu dan Chaeung terjebak hujan di pondok. Sekali lagi Yeonsu merasa dejavu dengan kejadian ini. Yeonsu lalu membuang jauh-jauh pikirannya itu. Kemudian dari arah berlawanan, Yeonsu melihat seseorang berjalan ke arahnya dengan payung di tangannya. Orang itu ternyata adalah Chaeung yang secara mengejutkan datang menyusul Yeonsu ke bukit itu. Chaeung lalu memberitahu Yeonsu bahwa dirinya tidak mengerti kenapa dia menyusul Yeonsu ke bukit dan berdiri di hadapan Yeonsu saat ini, di saat dia sudah muak dengan Yeonsu. Chaeung sepertinya bingung dengan perasaannya. Di satu sisi, Chaeung sudah muak dengan Yeonsu, namun di sisi lain, Chaeung tidak kuasa menahan perasaannya pada Yeonsu. Seolah mengerti kebingungan Chaeung, Yeonsu pun menyuruh Chaeung pergi untuk mengakhiri kebingungan Chaeung. Namun bukannya pergi, Chaeung malah diam dan sepertinya enggan untuk pergi. Sehingga akhirnya Yeonsu memutuskan bahwa dialah yang akan pergi dari tempat itu. Ketika Yeonsu akan beranjak pergi secara mengejutkan, Chaeung malah menghalangi jalan Yeonsu lalu memberikan payungnya pada Yeonsu. Saat itu Chaeung sepertinya mengalami perang batin antara harus melawan perasaannya pada Yeonsu atau membiarkan dirinya terhanyut dalam perasaannya pada Yeonsu. Yeonsu kemudian meminta Chaeung memilih apakah Chaeung ingin Yeonsu pergi atau Chaeung ingin Yeonsu tetap berada di tempat itu. Chaeung tetap diam, tidak menjawab apapun. Pikiran Chaeung terus berkecamuk hingga akhirnya mulai menemui titik terang bahwa sebenarnya sejak awal mereka bertemu lagi, Chaeung tidak akan bisa melawan perasaannya untuk Yeonsu. Chaeung kemudian membiarkan dirinya terhanyut dalam perasaannya sembari menarik Yeonsu lalu mencium Yeonsu saat Yeonsu akan mengambil payung dari Chaeung. Di bagian epilog, kita kembali dibawa flashback ke masa saat liburan tak terlupakan bagi Chaeung bersama Yeonsu. Melanjutkan kejadian saat di terminal, saat Yeonsu membujuk Chaeung yang sedang kesal dengan berkata bahwa mereka tidak akan putus. Dan jika mereka bertengkar lalu putus lagi, maka Chaeung cukup muncul di hadapan Yeonsu, lalu Yeonsu berbisik bahwa jika Chaeung muncul di hadapan Yeonsu lagi, maka saat itu Yeonsu akan meraih Chaeung dan tak akan melepaskan Chaeung. Mendengar bisikan manis Yeonsu ini, Chaeung pun langsung tersenyum berbunga-bunga. Mungkin inilah penyebab utama mengapa liburan itu menjadi liburan yang tak terlupakan bagi Chaeung. Demikian Our Beloved Summer episode 8, nantikan kisah selanjutnya di episode 9.